Halo kawan juang, berjumpa lagi dengan podcast kita kawan juang kali ini. Episode piro? 7 ya? 6. Antara 6 dan 7. Saking wakai, gak ada 10 aja saking wakai. Hari ini kita akan tanyakan salah satu relawan dari Jam Keswot. Yang ini luar biasa. Kalau sampean semua kawan juang ini membayangkan bahwa relawan ini seorang laki-laki, Anda salah. Ini seorang pria. Jadi relawan ini seorang perempuan muda, cantik dan bercahaya. Kita sambut dengan aplaus ini dia Mbak Sri. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam, Mbak. Iya. Ya, Bo, dari mana ini hari ini? Kegiatan hari ini Jam Keswot mengawal salah satu pasien yang dirawat di RSUD Sutomo Surabaya. Oh, oke. Mandek nek kono dhisik, aja diterusno. Kita ini Mbak Sri ini benar-benar jadi teman-teman ya, juga kawan juang, juga pihak rumah sakit yang mungkin belum paham siapa Jam Keswot, belum tahu paham siapa Mbak Sri. Nanti kita akan carikan dokumentasikan bagaimana kondisi rumahnya. Nanti kita tim akan ke sana menyuting rumahnya biar tahu sampean-sampean kabeh iku sing menuduh bahwa Jam Keswot itu LSM. Nanti kita sampean akan tahu bagaimana kehidupannya. Nah, Mbak Sri. Ya. Nah, ya Mbak Sri. Mbak Sri ini sebenarnya orang mana sebenarnya? Saya asli dari Magetan. Oh, Magetan. Magetan Jup. Itu Jupri tadi tanya, Mbak Sri aslinya mungkin itu. Aslinya orang Magetan Jupri. Oh. Jadi orang Magetan kemudian tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo, tepatnya Sukodono. Oh iya, sebelum ini udah mulai ya teman-teman, kita kali ini disponsori oleh 2 UMKM ini. Luar biasa ini supportnya ini. Yang satu dari Kedai Jiger dan kerupuk apa namanya ini? SR. Ini SR. Ini enak, sangat enak. Tadi bawa banyak, yang satu dibawa Muiz. Jadi menurut teman-teman yang paling best seller ini ya? Ya, kerupuk puli. Ya. Nanti yang ingin mendapatkan ini tak kasih nomornya di bawah di caption. Nah, ini juga ternyata menurut informasi ini kerupuk ini yang buat itu juga salah seorang pasien yang dulu pernah diadvokasi oleh Mbak Sri. Dan ini Kedai Jiger ini ada es juga pentolnya yang luar biasa. Lokasinya di Sukodono, agak seberang jalannya POM Sukodono. Pokoknya ada di situ ada Kedai Jiger dan di Google Map juga sudah ada. Langsung aja Google Map nanti kalau perlu haus, butuh pemadam kehausan bisa ke Kedai Jiger kalau teman-teman berada di lokasi Sukodono. Jadi aplaus untuk sponsor kita kali ini, Kedai Jiger sama kerupuk SR. Nah, informasinya nanti tak taruh di caption. Balik ke laptop. Ayo Mbak Sri. Ya. Kapan kenal Jam Keswot? Kalau kenal sama Jam Keswotnya saya dimulai di tahun 2018-an. 2018? Ya, tapi menjadi relawannya sejak 2015. Loh, kok gitu? Piye ceritane? Iya. Malah mundur jadi relawan dhisik baru kenal Jam Keswot. Nah, piye ceritane? Jadi berawal dari kasus saya sendiri di 2015. Saya sebagai, dulu disebutnya sama teman-teman instansi itu disebut sebagai relawan BPJS. Karena memang tidak tergabung di lembaga manapun.
terus sering membantu tetangga, teman-teman gitu. Karena saya memang murni dari kasus saya sendiri. Apa itu kasusnya, Bian? Terkait tunggakan BPJS saya sendiri. Tunggakan BPJS? Iya. Itu tahun berarti 2015 kan? Lahirnya BPJS, iya. Baru setahun. Iya. Terus gimana itu? Kasusnya seperti apa sing sampean dhewe dhisik? Ya, jadi di 2015 itu saya punya anak sakit dan saya tidak punya penjaminan saat itu. Ya. Dan saya tidak bisa pakai BPJS karena dulu awalnya itu kan aktifnya 3 hari. Jadi ketika saya daftar itu nggak bisa langsung dipakai. Nunggu berapa hari? 3 hari dulu. Dulu 3 hari ya? 3 hari. Sekarang 14 hari kan. Terus akhirnya kita nggak punya penjaminan. Saat itu kita sempat pulang paksa kan. Jadi bayangkan ketika anak sakit di rumah sakit, dokter sudah bilang harus rawat inap, saya ngambil keputusan untuk pulang paksa. Terus? Ya akhirnya ya alhamdulillahnya Allah masih beri kami kesempatan, anaknya dikasih kesembuhan tanpa obat. Oke. Terus akhirnya ketika kita sudah daftar mau ndak mau kan harus berlanjut. Akhirnya kita bayar, tapi di proses itu ternyata ekonomi saya semakin memburuk, saya ndak bisa bayar BPJS ini. Dulu sampean apa? Kerja apa dulu? Saya nggak kerja. Nggak kerja. Tapi harus daftar. Biro bayar pertama dulu berapa dulu? Saya daftar kelas 3, 35.000 dulu. 35.000 itu satu orang? Iya, dikali satu kakak. Ya, terus? Habis itu ndak bisa bayar karena ekonomi semakin memburuk. Ya akhirnya tertagih terus. Jadi di BPJS itu ada kader JKN yang selalu melakukan penagihan ke rumah. Disurati, datang ke rumah dan sebagainya. Akhirnya kita pusing. Tapi mau ndak mau itu tanggung jawab kita kan. Akhirnya saya mulai urus dari nggak tanya siapa-siapa, jadi tanya ke kelurahan nggak mau tahu, habis itu ke kecamatan juga nggak mau tahu. Akhirnya sampai ke Dinsos, akhirnya prosesnya saya lengkapi berkas-berkasnya. Terus ya itu lengkapi berkas-berkasnya, sekarang sudah ikut pemerintah. Jadi satu hal yang kawan Juang tahu ya, relawan yang mendampingi masyarakat itu BPJS-nya ikut pemerintah. Jam keswot. Iya. Terus setelah itu terus apa yang membuat Mbak Sri iku kok moro-moro jadi relawan itu? Kasus apa atau apa triggernya itu? Ya memang kita berharapnya gini ya Pak. Kita pernah mengalami situasi yang buruk. Jadi ketika melihat orang membutuhkan itu, ketika kita bisa bantu dan punya ilmunya, ya itu yang bisa saya berikan. Tapi sama backgroundnya sebelumnya sering bantu gitu atau maksudnya kok bisa langsung straight ngono loh? Ya enggak sih Mbak, berawal dari 2015 itu step by step, kasus demi kasus itu enggak kayak sekarang. Dulu itu kita jalan sendiri. Jadi hujan-hujan kita ke Dinsos, hujan-hujan kita ke Dinkes, Berarti sama ini otodidak? Iya. Otodidak. Terus akhirnya di 2018 kenal salah satu kawan serikat. Terus kita kenalan, kita belajar soal organisasi, belajar soal jaminan sosial. Terus akhirnya diajak gabung di Jamkes waktu itu. Itu setelah berarti sudah itu 2015 atau yang 2018? Ya. Kenal itu. Yang 2018 pertengahan itu baru kenal teman-teman serikat. Itu setelah, maksudnya kita kenal, tapi saya nggak dimasukkan grupnya. Oh gitu. Saya nggak dimasukkan grupnya Jamkeswot. Saya nggak tahu alasan apa, karena mayoritas begini kan. Jamkeswot itu adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh KSPI kan, untuk memberikan fungsi kontrol terkait jalannya JKN. Tapi saya kan bukan berasal dari KSPI. Mungkin itu pertimbangannya kawan-kawan gitu. Tapi entah kenapa di 2019-nya saya dimasukkan grup. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Dulu kira-kira apa sing momen advokasi tapi koyoke kabeh iki membekas kabeh.
Sangat, bahkan ingat semua saya. Ingat ya? Iya. Jadi cerita-cerita di lapangan saat advokasi, kan bukan hanya Sidoarjo saja yang terhubung sama kita. Jadi kita juga ketika menerima aduan gitu yang harus dibantu ada di Lumajang, kita berangkat ke Lumajang. Nah, aduan. Iya. Dari mana pasien tahu Jonggosuwot? Dan saya tidak tahu, dan saya juga tidak mengepost semua kegiatan saya di sosial media. Nah iya, dari mana kira-kira itu? Ya mungkin dari teman yang saya bantu, mereka punya kenalan, terus kenalan lagi, begitu biasanya. Oh, biasanya seperti itu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi terus waktu sampean waktu ini ya apa waktu ini? Saya sampean saiki kerja apa ndak sih? Ya saya jualan es. Oh iya, jualan iki mau. Saya jualan es. Heeh. Ya terus ya apa lah ketika jualan es terus ada pasien. Ya itu tadi ya. Orang duwe gawe, golek gawe, dadi gawe. Ya jadi jadi teman-teman kedai Ciker ini yang punya ya Mbak Sri ini. Jadi warungnya itu ditinggal kalau ngurusi pasien. Terus bojone ya ditinggali. Ya. Saya harus ngerti. Kebal. Terus saya ingin cerita sing apa ya? Adakah satu kasus yang sampean niku bener-bener tapi koyoke kabeh yo bener-bener gak iso turu kalau ya. Iya, bukan gak iso turu. Hampir semua kasus yang terhubung sama saya itu bodohnya begini. Ketika terhubung sama saya itu sombong ke diri saya. Kalau enggak, saya siapa yang bantu? Saya mikirnya selalu gitu. Jadi ketika advokasi ya gimana orang ini bisa saya tolong. Tapi bukan berarti ketika ada rekom langsung saya tindak lanjuti, enggak. Saya tetap memvalidkan info, koordinasi sama yang di lapangan juga, sama pihak pemerintah juga. Tapi sebenarnya apa sih kasus mendasar yang terjadi di masyarakat? Kan masih banyak kan masyarakat yang nggak tahu manfaatnya BPJS, terus PBI, nggak ngerti ya. Iya, malah banyak Mbak. Ya terkait beberapa haknya peserta BPJS juga nggak 100% diberikan juga. Oh iya. Seperti itu ya. Iya, anggap aja kita berobat di rumah sakit. Apalagi sekarang ada aturan 144 penyakit yang ditangani di FKTP. Apa masyarakat tahu ketika aku panas itu harus ke FKTP, apa tahu? Iki bahasane wis iki wis mulai aneh-aneh iki. FKTP iki apa? FKTP iku. FKTP itu Vaskes Kesehatan tingkat pertama. Jadi kayak puskesmas, klinik. Loh, ya kawan juang. Kalau kawan juang mendengar kata FKTP berarti Vaskes, fasilitas kesehatan, T-nya itu tingkat, P-nya pertama ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Jadi 144 penyakit itu, ini saya iku karya 144 penyakit. Gampang urusan itu. Iki kita menggali dulu Mbak Sri ini bagaimana ya kisah sing ya salah satu aja sing mendalam lah dari yang pernah dibantu, ditangani lah, didampingi terkait. Banyak ya, yang mana sampean saya mikir. Ini salah satu sing terpikirkan apa Ya yang terpikirkan ya yang pertama yang membekas itu di 2000 berapa saya lupa ya, yang pasien Lumajang itu yang ketabrak truk tronton itu. Dulu. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki umur 16 tahun. Laki-laki 16 tahun Lumajang. Iya. Padahal Mbak Sri ini Sidoarjo Sukodono. Lha iku iso ngurusi Lumajang. Piye terus cerita nih? Ya kita berangkat ke sana. Gak piye kok iso ngerti moro jam kesuwat iki ana nang Lumajang ana wonge ta ya apa iku?
Nggak tahu, tiba-tiba dari teman-teman kita, alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu nggak pernah share di sosial media, tapi mereka mengenal. Mungkin Mbak Sri gitu, Mbak Sri gitu. Sekarang ganti namanya Mbak Sri JW. Itu berarti itu gimana? Ketabrak tronton 16 tahun berarti secara sekolah? Enggak sekolah. Enggak sekolah ya? Oh, enggak sekolah tapi. Iya, memang. Dari keluarga kurang mampu. Iku ya apa prosesnya Mbak Sri? Sampai nang kene mrono iku yo perjalanan waktu. Satu waktu, dua itu materi. Ora mungkin mlaku, ora mungkin jalan, ndak mungkin. Iya. Terus lagi permasalahannya Mbak Sri iki duduk pejabat. Kudu ngadepi rumah sakit, kudu ngadepi sembarang karena urusannya duit. Terus malah sing yo ora kenal karo sing tidak kenal sama yang ditolong. Enggak kenal iki piye? Satu dari apa mau waktu. Iya. Ya bagaimana caranya? Itu waktu sampean butuh waktu berapa lama untuk proses itu? Ya, yang pertama ketika saya mendapatkan laporan, yang jelas saya tetap terhubung sama kawan-kawan yang di Lumajang untuk memastikan kondisinya di lapangan, memastikan kendalanya seperti apa, dan saya bisa bantu di mananya gitu. Jadi kendalanya saat itu setelah tertabrak ini, bukan pas posisi tertabrak langsung terhubung sama saya loh ya. Jadi setelah berapa bulan tidak berobat itu baru terhubung sama saya. Jadi bekas pemasangan pen di kakinya itu sudah mulai membusuk karena nggak diobatkan sama keluarganya. Aduh. Itu baru terhubung sama saya. Itu lah yo, sampean berarti kan teko Sidoarjo mrono. Iya. Terus prosesnya itu misalnya hari pertama mengadvokasi itu sampai nang kemana? Saya langsung ke pemerintah desanya Senduro, Lumajang. Berarti nang rumah pasien? Nggak ke rumah lurahnya dulu. Langsung lurah? Iya. Nah, terus pasien posisi nanti? Di rumah. Di rumah? Iya. Tapi sampai langsung nang kelurahan? Iya. Nah terus apa itu yang sampaikan di kelurahan itu? Jadi gini kasusnya, saat itu pasien ini nggak punya BPJS, cuma dibayar beberapa kali saja. Jadi statusnya nunggak. Nunggak kalau nggak salah saat itu 3.800.000-an saat itu. Padahal orang tuanya pekerjaannya apa? Ya keluarganya itu nggak mampu, broken home gitu. Aduh, nggak kerja? Apa nggak punya pekerjaan yang? Nggak punya pekerjaan tetap. Oh gitu. Ya terus kondisinya arek berarti apa? Nggak iso melaku berarti? Yang mohon maaf kayak ngeset dulu pas saya datang ke sana gini sudah membusuk. Jadi pas ke sana, jadi hari pertama datang gitu, jadi kita datang itu swadaya sama teman-teman urunan buat beli bensin karena armadanya kan sudah ada. Jadi aku nyiapin nasi bungkusnya nanti buat di jalan. Jadi teman-teman urunan buat beli bensinnya. Wah. Jadi gitu. Jadi yang bilang Jam Keswat itu punya anggaran untuk setiap gerak itu enggak ada. Saat waktu ini kayak ngono ya. Jadi berangkat langsung ke kelurahan itu apa yang sampean urus? Ya saya sampaikan intinya kita izin dan melibatkan pihak pemerintah ketika ada warganya yang sakit itu responnya pemerintah seperti apa saat itu. Terus saat itu seperti apa responnya? Ketika ada tuh otomatis kan ketika pasien ini menunggak kalau pengen berobat kembali harus menyelesaikan tunggakannya saat itu. Ya. Terus akhirnya dari kelurahan bilangnya begini. Kalau aku mbayari bahasanya, kalau aku mbayari, kok nek ono sing eroh otomatis nanti KB pengen tak bayari gitu. Iku lurahe berarti. Iya. Lurahe. Kalau di sana itu nyebutnya bukan lurah kayak petinggi gitu loh. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Maduranya ya. Oke. Jadi kayak mau petinggi ini itu mau akhirnya seperti apa? Setelah ngomong bahwa lah iku lek kabeh kan jado-jado terus. Ya intinya mereka bisa membantu tapi nggak 100% untuk melunasi tunggakan itu. Berarti diam-diam? Ya bukan diam-diam tapi mereka tetap membantu. Tapi pada akhirnya mereka juga uangnya nggak kita minta. Nah terus? Ya. Itu masih untuk
melunasi tunggakan yo. Iya, saat itu. Waduh. Dan kita harus mikir ketika habis melunasi tunggakan itu, ketika nanti masuk rawat inap nantinya, kan otomatis akan ada denda pelayanan. Jadi kita harus mikir itu juga saat itu loh. Terus akhirnya setelah kita ngobrol panjang lebar di kelurahan itu, kita ke rumahnya pasien untuk memastikan kondisinya mau apa enggak diobatkan kembali. Terus akhirnya kita ke rumahnya pasien, kita lihat di sana itu masker double aja karena membusuk itu tembus loh kawan. Ini biar nanti kalau ada yang ngecek, biar kita nggak dikira ngawu-awu ya Mbak Sri. Iya. Mbak Sri saya ingat desanya apa? Senduro. Senduro. Kawan saya masih ada di sana dan pasiennya masih hidup sampai sekarang. Pasiennya siapa namanya Elinga? Siapa? Zaniar atau siapa saya lupa. Di Senduro. Tapi saya ingat karena beberapa setahun yang lalu saya diajak kawan-kawan kirim sembako ke Lumajang, kita mampir ke sana juga. Ya. Oke. Terus setelah itu gimana? Akhirnya pasien dibawa ke rumah sakit? Itu enggak mau dulu. Enggak mau karena dokter sudah memvonis bahwa kakinya harus amputasi. Aduh, terus itu berarti butuh perjuangan untuk mengajak. Ya kita meyakinkan juga. Terus keluarganya pokoknya panjang terus akhirnya kita balik. Intinya saat itu penjaminan akan saya urus ketika pasien ini siap untuk berobat. Terus akhirnya saya kan nggak nunggu lama kan, kalau saya harus 2 hari di Lumajang kan merepotkan yang di Lumajang juga. Akhirnya saya balik ke Sidoarjo tapi tetap komunikasi untuk monitoring pasien ini. Terus akhirnya 1 minggu setelahnya itu kawan saya ngubungi kalau pasien siap Mbak Sri untuk di melanjutkan pengobatan gitu di Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Iya. Terus akhirnya diantar sama kawan. Ini lek ono crash ora usah disebut jenenge rumah sakit. Oh begitu. Ya. Demi keamanan. Tapi baik kok. Baik. Iya, enggak ada. Lek baik terus nih. Loh, hubungan saya sama dirnya baik sampai sekarang. Oh, berarti rumah sakitnya ini baik ya, luar biasa ya. Iya, baik. Nah, lek baik kita sebutkan. Iya, baik. Sampai sekarang masih komunikasi. Rumah sakit apa namanya? Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Aplaus untuk Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Terus gimana lanjutannya? Ya ternyata alhamdulillahnya saat itu kita diberi jalan, nggak sampai melunasi tunggakan, BPJS-nya itu sudah beralih ke pemerintah. Jadi uangnya kita fokuskan untuk proses untuk pegangannya keluarga pasien aja. Dia kan tinggal sama ibunya saja. Akhirnya proses pengobatannya jalan ya? Jalan. Terus tapi ya tetap amputasi. Tetap amputasi. Iya. Tapi sekarang dia sudah ikut kerja di teman saya. Di rumah potong ayam. Lah itu akhirnya gimana, kakinya diganti kaki palsu atau? Nggak mau dia. Nggak mau. Berarti gaya kruk. Iya Pak, ya pakai kruk. Itu yang berarti terus akhirnya ikut PBI berarti ya? Iya, ikut pemerintah. Ya, PBI itu penerima bantuan iuran ya kawan juang. Ini penjelasan mana? Penjelasan lagi buat kawan juang yang mungkin masih belum paham tentang BPJS. Jadi tipe apa jenenge? Tipe kepesertaan. Segmennya. Jelas no Mbak Sri. Segmen-segmen BPJS, peserta BPJS itu ada berapa? Segmen BPJS itu ada 4. Satu mandiri yang bayar sendiri. Yang kedua ikut perusahaan. Yang ketiga ikut PBI. PBI itu bisa PBI kabupaten atau daerah, bisa PBIN pusat, nasional. Terus yang setelah iya, 4 itu kan. PBI. Oh, berarti PBID sama PBIN. Iya. Saya ulangi ya kawan juang ya. Jadi kepesertaan BPJS Kesehatan itu 1 ada mandiri, 2 peserta yang merupakan pekerja penerima upah. Terus kemudian PBID. Gambarmu ramudun apa? Terus kemudian
PBID dan PBIN. Jadi yang PBID dan PBIN ini dua-duanya itu iurannya tetap mengiur, cuman yang bayar itu bisa kabupaten ya. Bisa daerah, kabupaten ya, provinsi, yang N berarti pusat yang biayai. Jadi itu ya teman-teman. Tentunya untuk PBID dan PBIN itu ada kriteria tertentu yang untuk bisa masuk ke sana. Iya. Nah, iki apa kira-kira Mbak Sri? Kalau hendak sing PBID, PBIN itu. Kalau setiap wilayah itu beda-beda ya Mbak ya. Beda-beda. Ya. Kalau alhamdulillahnya untuk di Sidoarjo kan sudah UHC, sehingga kita hanya melengkapi beberapa berkas saja sudah ikut PBID kabupaten. Oh, gitu ya. Jadi setiap daerah itu beda-beda karena dipasno ambek anggaran di daerah. Iya. Dan khusus untuk Sidoarjo tidak ada masa tunggunya. Wes, karena lapoi, karena kenapa itu kok bisa seperti itu? Karena apa ya? Nanti kalau saya nyebutkan, gak oleh. Setidaknya kita bersyukur aja. Ini juga saya sendiri juga beberapa tahunan ya sing arek. Siapa itu? Siapa jenenge? Yang siapa? Sing kene kebuanan. Aceh. Kebuanan nama siapa jenenge? Aceh. Lengkapnya siapa? Siapa ya? Aceh, masa Aceh dok sih? Iya panggilannya Aceh, lupa Mbak, sudah lama setahun yang lalu. Itu saya juga menyaksikan sendiri bahwa Mbak Sri ini juga mendampingi seorang arek masih muda yang juga kecelakaan. Waktu itu kecelakaannya di masuk Pasuruan. Apollo Pasuruan ya pada waktu itu yang. Nah ini yang juga ini sangat dramatis sih gitu ya. Iya. Nah, cerita Mbak Sri. Aduh, cerita lagi jadi. Ya karena kita kan melawan stigma bahwa jam keswot itu LSM. Jadi kita tunjukkan kalau jam keswot tidak mau menunjukkan ya saya yang menunjukkan gitu loh. Yang apa? Yang kemarin itu yang Aceh itu. Ya Aceh itu intinya saya dapat laporan bahwa suruh bantu pasien di alamat ini. Di alamat ini dengan kondisi habis kecelakaan gitu saja laporannya. Habis kecelakaan nggak mampu berobat gitu laporannya. Terus akhirnya saya datangi langsung malam itu juga. Saya datangi ternyata kondisinya sangat miris sekali. Beliaunya hanya duduk berbaring di bahasanya amben ya, nggak ada kasurnya, cuma amben aja dengan kaki diseka. Di apa? Diseka itu kayak di kayu itu loh. Oh, jadi kayu yang karena kakinya patah. Biar lurus gitu aja. Biar lurus. Hanya ditidurkan di pembaringan, nggak ada kasurnya. Nggak ada kasurnya. Dan cuma diminumi obat anti nyeri saja beli di warung. Lah iya. Terus habis itu saya butuh 2 jam untuk meyakinkan pihak keluarga untuk membawanya ke rumah sakit saat itu, karena keluarganya takutnya itu Mbak Sri bisa nolong temen kok habis nolong ditinggal gitu. Kok terus yang bayar siapa? Karena saat itu keluarga ini tidak punya BPJS. Dia memaksa pulang dengan kondisi kakinya patah karena permasalahan pembiayaan gak ada duit. Iya. Jadi orang duit ini permasalahannya rantai duit. Akhirnya pulang ya dari rumah sakit. Iya, pulang paksa dari rumah sakit di daerah Watu Tulis sana. Watu Tulis dibawa ke rumah sakit Watu Tulis saat itu. Terus itu akhirnya pulang paksa sebelum diketahui tim jam keswot. Nang di rumah berapa lama itu? Seminggu. Habis kecelakaan itu seminggu. Aduh. Baru terhubung sama saya. Terus ya, perlu waktu 2 jam meyakinkan pihak keluarga karena mereka takutnya itu saya itu tadi mungkin dikira LSM mungkin ya. Iya. Karena dari keluarga itu mohon maaf ya, mungkin kalau di cat nggak apa-apa ya Mbak ya. Dari keluarga itu pendidikannya sangat rendah sehingga komunikasi dengan kami pun sangat susah. Iya. Dan itu satu keluarga itu nggak ada yang lulus SD. Jadi kita gimana sih kita ngobrol sama ngapunten? Bukan kita menghina yang pendidikan rendah, tapi sangat sulit saat itu. Itu ya.
Iya, tapi balik lagi, apa sih untungnya Mbak Sri membantu? Nggak ada untungnya. Tapi saya saat itu lihat dia masih muda, masa depannya masih panjang. Iya. Terus akhirnya saya eksekusi malam itu juga. Malam berarti dibawa ke rumah RSUD Sidoarjo. RSUD. Saya teleponkan ambulan, saya eksekusi malam itu juga. Saya tunggui sampai 2:30 pagi. Oh, sampai 2:30 pagi. Iya, karena keluarga saya tinggal pulang nggak mau. Harus kondusif dulu di sana. Iya. Ya karena ketidaktahuan ya. Iya. Di rumah sakit itu pasti kalau masyarakat miskin itu enggak takut takut orang iso bayar. Iya. Makanya banyak masyarakat miskin itu yang tidak mau ke rumah sakit ya karena itu. Iya. Terus akhirnya ya ini sing momen mendebarkan kayak sempat harus menandatangani karena prosesnya kan nggak cuman kaki kan. Iya. Jadi kayak ada pengambilan cairan di paru-paru. Jadi tulang rusuknya itu patah, darahnya nyumbat di paru-paru. Jadi harus disedot. Oh. Gitu. Nah itu kan juga ada kejadian. Padahal yang dikeluhkan cuma kakinya saat itu. Ternyata berarti itu di ronsen di apa di? Iya, semua. Semua ya. Iya. Akhirnya diketahui bahwa ada cairan. Ada cairan di situ. Terus operasi juga. Aduh. Operasi ngelubangi paru-parunya untuk ngambil cairan itu, mau untuk masang selangnya. Dan pasien itu lucu. Pasien itu kalau mau tindakan itu nyari saya. Jadi saya harus berangkat lagi ke RSUD. Iku wariwi sana kemari nang rumah pasien, nang rumah sakit. Karena sembayai loh lur. Kunjungan nggak ada. Terus lagi ada ini yang terkait dengan kerupuk ini. Ya. Ini siapa ini yang kerupuk ini adalah milik salah satu usaha milik orang tua pasien dampingan saya. Dan sekarang masih berobat juga. Masih berobat? Masih. Nah, nanti kita kan ini kita ajak ke sini kan, ke studio. Iya. Sebenarnya orangnya di sini. Nanti sekarang ini langsung aja terkait tujuan jam kesuat itu adalah LSM. Nah, tapi sebelumnya yang sampean amati, Mbak Sri amati itu, apakah memang ada oknum-oknum di luar sana yang seolah-olah membantu padahal mencari itu ya, Bung? Ada. Kalau bicara LSM itu sebenarnya positif. LSM itu sebenarnya sama-sama kegiatan yang membantu masyarakat intinya. Tapi balik lagi, mungkin di sekarang ini kayak LSM itu kayak mengambil keuntungan gitu. Kalau masalah ada. Mengambil keuntungannya ya apa? Ya mungkin kita bantu terus habis itu minta uang gitu. Minta uangnya ke pasien? Iya, ada. Oh. Tapi itu bukan jam kesuat loh ya. Bukan ya? Bukan. Tapi ada ya di luar sana. Banyak lembaga atau ada sebenarnya hanya sedikit aja lembaga yang... Lembaganya saya tidak tahu, tapi dari cerita-cerita sebelumnya pasien yang pernah saya dampingi itu pernah ketemu dengan oknum seperti itu. Mereka seakan-akan membantu tapi faktanya hanya minta uang saja. Oh, berarti itu yang mungkin menyebabkan kawan-kawan relawan jam kesuwut itu kena getahnya. Yeah. Padahal kawan-kawan jam kesuwut ini enggak gak usah ditunjukkan bahwa enggak golek ngono-ngono iku. Pure. Loh, bahkan saya membuka peluang begini, semisalnya ada statement jam kesuat itu adalah LSM dalam tanda kurung mengambil keuntungan, monggo komunikasi atau nyari semua pasien yang pernah kita dampingi, apa pernah memberikan kami sesuatu atau kami minta sesuatu. Ya wis ngene Mbak Sri, engko lek sampean sing ngomong gak percaya. Iya. Diundang wonge. Siap.
Kon rene. Oh, siap no mik wo. Mikmu ewehno wo. Siapa jenenge, Mbak? Namanya juga sama. Mbak Sri, Wak. Bu Sri juga ya. Bu Sri, Bu Sri, monggo ke sini ke kursi panas kita. Dan karena panas, kita ombe Mbak Sri. Silakan. Ini namanya juga Bu Sri. Mosok Bu Sri Mbak iki. Oke, Bu Sri. Jenengan ini dibantu pas apa? Oleh Jam Kesuwat, oleh Mbak Sri itu dulu pas mengalami kendala apa di rumah sakit atau di mana? Enggak usah disebut rumah sakit wis gak apa-apa. Aku ya wedi lek disomasi ya. Monggo Mbak Sri. Dulu kapan wis sampean dulu itu sekarang masih proses ya? Iya. Masih proses. Masih rawat jalan. Oke wis. Apa sakit penyakit apa yang sedang dihadapi? Saya kan kecelakaan. Agak dekat. Kecelakaan. Oh ya. Tahun 2002. Kecelakaan 2022. 2022. Berarti 3 tahun yang lalu. Terus sempat berhenti pengobatan. Berarti setelah kecelakaan itu sempat dibawa ke rumah sakit? Iya, di rumah sakit 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Terus itu pulang memang waktunya pulang atau pulang paksa karena nggak punya biaya? Enggak, waktunya pulang. Oke. Satu. Bukan ikut ke tenaga kerja. Oh, pulang kerja. Iya. Pulang kerja. Terus setelah pulang itu apa yang kendalanya lagi? Pulang ya masih kontrol ya. Setelah itu selang beberapa bulan di rumah itu nggak ada yang kerja. Oh, nggak ada yang kerja. Terus berhenti kan pengobatan itu. Oh gitu. Nggak ada buat apa ya? Pulang pergi Mbak. Enggak. Jadi kendalanya ibu ini itu karena pasiennya itu bed rest, nggak bisa duduk loh ya. Nggak bisa duduk. Jadi kalau kontrol itu harus pakai ambulan. Jadi mencari saya itu satu butuh armada. Jadi setelah opname habis kejadian itu berhenti pengobatan 1 tahun karena mohon maaf ya, satu karena kondisi finansialnya keluarga habis, soalnya kan kalau nyewa ambulan kan juga berbayar juga kan. Akhirnya ngubungi saya permintaan ambulan sama ada akibat kecelakaan ini yang tidak tercover di BPJS TK. Jadi otomatis harus mengaktifkan BPJS kesehatan. Gitu. Bu Sri tahu Mbak Sri dari mana dulu? Kok iso nyambung ke Mbak Sri ini? Kan tetangga. Oh tetangga. Cuman saya itu nggak ngerti kalau Mbak Sri itu ngurusi masalah BPJS. Tetangga jauh tapi. Iya jauh. Tapi tahu rumahnya kok Mbak Sri? Tahu gimana kondisi rumahnya Mbak Sri? Iya. Gak apa-apa sama cerita gini Mbak Sri, Bu Sri ya. Jadi kawan-kawan relawan Jam Kesuwat, Mbak Sri ini kan ada yang memandang negatif bahwa ini cari uang. Kira-kira rumah Mbak Sri itu tingkat gedung apa seperti apa? Rumahnya biasa sih di tengah sawah. Gak apa-apa. Gak apa-apa cerita naik. Memangnya di tengah sawah rumahnya. Di tengah sawah. Kira-kira penduduknya 3 orang. 3 orang. Iya 3 orang ya. Di tengah sawah dekat kuburan pisan. Di tengah-tengah pokoknya tengah sawah. Ya, pinggir sawah. Ya. Terus rumah itu enggak ono pintune. Enggak ada pintunya. Terbuat dari bambu. Lantainya mau marmer lantainya? Marmer tanah liat. Jadi inilah kawan juang ya. Jadi Mbak Sri ini ya sudah hampir 10 tahun jadi relawan. Jadi makanya aku sangat mau wangkel kalau relawan Jam Kesuwat itu disebut LSM bukan dalam konotasi yang baik loh ya. Ini LSM sing mencari keuntungan dari kesusahan orang lain. Lelek Mbak Sri cari keuntungan dari 10 tahun omahe gak mungkin. Nanti saya tunjukkan fotonya. Jadi
sangat salah. Jadi melalui podcast ini saya sampaikan sangat salah. Bahkan bisa menjadi saksinya itu Bu Sri ini. Enggak Bu Sri ya. Terus sekarang pendapat jenengan naik. Apa pendapat jenengan kalau ada yang bilang Mbak Sri atau tim Jamkes World itu rela apa LSM sing gawene golek untung? Menurut pendapat sampean gimana? Ya, pendapat itu sudah salah ya. Salah ya. Saya kan tahu Mbak Sri itu. Sampean ngomong aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja. Mau ceritakan aja. Mbak Sri itu kan waktu itu bulan berapa ya? Bulan 8 itu saya ditolong sama Mbak Sri. Bulan Agustus ya Mbak. Agustus 2024. 2024. Iya. 2024. Iya. Tolong sama Mbak Sri dengan ya itu ya nggak bisa ngomong aku ya. Memangnya apa ya? Sukarela lah. Relawan ya, benar-benar rela. Ya. Sama enggak dimintai uang sama sekali. Sama sekali enggak. Enggak ya. Sepeser pun enggak. Saya padahal berarti wis setengah tahun ini. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya setengah tahun 6 bulan. Iya. Kontrol pun langsung ngebel Mbak Sri minta tolong. Terus datang ambulan. Ambulan datang. Pulang dari rumah sakit pun ngebel ambulan ngebel Mbak Sri. Dekat. Gitu aja cuman. Berarti sama sekali enggak dimintain uang. Enggak ada uang sama sekali. Saya yang minta tolong kepada relawan-relawan. Iya. Jadi menurut jenengan Jamkes World, orang-orang seperti Mbak Sri ini sangat dibutuhkan berarti ya. Iya. Sangat-sangat dibutuhkan sama masyarakat. Apalagi dulu jenengan paham enggak tentang BPJS itu? Ya enggak ngerti sih. Enggak ngerti ya. Iya. Terus akhirnya ya apa Mbak Sri? Akhirnya BPJS PBID. Iya, saya alihkan ikut pemerintah karena saat itu ada tunggakan dan harus opname kan. Akhirnya berjalan hingga hari ini. Iya. Oh, gitu ya. Itu saya juga berterima kasih kepada relawan-relawan. langsung ngomong Mbak Sri. Terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa ya. Teman kita memang nggak bisa berbuat apa ya. Wis pokoknya bilangnya wis terima kasih wis ngomong lah. Karena mungkin sebelumnya gimana? Berarti sama jenengan sempat wis bapak kasih diobati, seperti itu apa enggak dulu sebelum ketemu Mbak Sri? Iya sih. Iya. Kepengennya sih gitu, kepengennya berobat tapi buat berangkatnya pun masih berangkat loh, berangkat pun bingung. Belum armadanya yang bingung soalnya kan anak saya nggak bisa jalan, nggak bisa bangun dari tempat tidur ya ibaratnya bangun dan tidurnya nggak bisa. Itu masih nggak pakai armada. Berangkat ke fasilitas kesehatan. Belum biayanya. Iya. Terus ketemu Mbak Sri itu alhamdulillah. Tanpa dipungut biaya apapun. Nah, gitu. Jadi ini teman-teman kawan juang, ada banyak sebenarnya. Tetangga saya juga dibantu sama Mbak Sri. Saya yang laporan ke Jamkes World dan itu enggak ada biaya sama sekali. Jadi kepada terutama pihak rumah sakit ketika menghadapi kawan-kawan relawan Jamkes World, Mbak Sri dan kawan-kawan ini percayalah bahwa Jamkes World itu berjuang dari hati dan enggak cari keuntungan dari sana. Tidak seperti oknum-oknum di luar sana yang mencari keuntungan di situ. Itu saja yang maksudnya sebenarnya podcast ini tujuannya itu saya ingin bahwa pihak berbagai orang macam-macam orang masyarakat maupun rumah sakit yang menganggap bahwa Jamkes World Mbak Sri dan kawan-kawan itu LSM itu salah. Nah lanjut. Sekarang berarti gimana pengobatan masih jalan? Masih putranya? Masih lanjut.
Iya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali malahan. Iya. Terus kondisinya berarti Alhamdulillah membaik lah. Iya. Alhamdulillah. Berkat pertolongan dari Mbak Sri itu. Kalau nggak ada Mbak Sri kan kita transportasinya kan jelas bingung. ya nggak bisa kontrol ini. Mungkin ada yang disampaikan kepada Mbak Sri. Mungkin kemarin-kemarin itu mau ngomong kok pengen ngomong kok gak ada waktu, gak ada Orangnya itu sungkanan, Mbak. Bahkan kemarin anaknya yang nomor 2 itu juga cucunya sakit itu minta tolong saya itu sungkan, padahal nggak tahu kenapa. Sering merepotkan, kan habis merepotkan anak pertama, terus merepotkan anak kedua itu cucu ya. Kan gimana ya? Oke. Manusia. Muncul kata merepotkan. Sekarang saat ini kita tanyakan ke Mbak Sri. Nulungi uang yang ngerepotno sampean Mbak Sri. Karena separuh jiwa saya sudah di sosial ya sama sekali enggak. Lah, mireng ki ambak nggih. Nggih. Dadi Kula sing tasik sungkan lah ibaratnya. jadi orang-orang seperti Mbak Sri koyo malah bingung lek terus gak ono misal iki koyo biasane dampingi wong kok gak dampingi malah bingung. Jadi malah iso-iso Mbak Sri sing matur nuwun sampean. Enggak gitu juga konsepnya, Pak. Oke, ngoten mawon pun, matur nuwun Bu Sri. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Nggih, matur nuwun. Aplaus untuk Bu Sri. Jadi sampai sebegitu dekat ya Mbak Sri dengan keluarga itu. Sekali semuanya ya. Semua pasien yang saya dampingi alhamdulillah sama keluarganya dekat. Terus sempat nggak mendampingi pasien terus akhirnya meninggal? Ada. Itu apa? Sakit apa? Diagnosanya saya kurang paham karena saya bukan dokter. Jadi baru beberapa minggu yang lalu. Jadi di jam 11 malam hujan deras. Itu saya ditelepon salah satu bukan perangkat desa ya, saya itu tuh RT lah. Intinya dari masyarakat lah, telepon bilang ada tetangganya sakit butuh ambulan gitu katanya. Terus aku bilang saya kondisikan ambulannya, saya bilang gitu. Kondisinya seperti apa, saya harus memastikan di lapangan kan. Yang diperlukan itu ke vaskes pertama atau ke rumah sakit lanjutan kan gitu kan. Terus akhirnya saya kondisikan. Ternyata di proses saya koordinasi dengan ambulan ini pasiennya enggak mau. Takut. Terus keluarga itu minta tolong, katanya mohon maaf bilangnya gini, mungkin kalau Mbak Sri sing teko dhewe pasiennya gelem gitu. Jadi saya tuh sudah mapan jam 11 malam itu mau tidur, bayangkan. Akhirnya langsung pakai jaket berangkat jam 11 malam itu ke rumahnya pasien. Bilangnya pasien tetap enggak mau, katanya pasrah saat itu. Saya pasrah aja mati. Terus kita belajar pinter dulu ya, menceramai pasien. Akhirnya mau berangkat. Kondisinya saat itu kaki sama perutnya sudah bengkak, menguning. Diagnosa yang saya baca di rekam medisnya itu liver kronis. Liver kuning. Iya. Jadi bayangkan, jadi kita relawan yang di lapangan pun juga harus menjaga kondisi, karena kalau imun tubuh menurun, kadang kan juga karena kayak kita terhubung sama yang sakit. Gitu. Habis itu kita eksekusi, ambulan datang, saya eksekusi ke rumah sakit langsung. Hari keduanya saya dapat info kalau harus transfusi darah. Saya sudah lihat baca rekam medisnya, waduh. Gitu harus mikir karena sering dampingi kan. Jadi waduh. Terus hari ketiganya meninggal. Masih muda. Iya. Sampai segitu mendampingi orang meninggal. Tapi lagi tahu deh. Saya juga sempat mendampingi ini juga jalannya dari Mbak Sri juga. Dari jalannya Mbak Sri juga
yang kebetulan nggak kebetulan itu orang yang sebenarnya orang kaya terus karena hidup sendiri akhirnya dia jatuh atau gimana tergeletak di kamarnya selama 5 hari yang akhirnya ya karena melalui Mbak Sri bisa ke rumah sakit, terus saya menunggunya karena nggak ada keluarganya sampai meninggal juga, dan itu juga saya sendiri merasakan wah iki aku wis gak kuat iki tadi relawan Jamkes buat gak kuat aku. Kayak ngene karena harus memberikan waktu, memberikan tenaga yang luar biasa. Karena saya itu kebetulan itu tetangga saya, karena itu tetangga saya, sehingga karena dia sendirian saya harus jadi gantinya Mbak Sri untuk menunggu beliau hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dan itu sungguh satu pekerjaan, satu tugas yang berat banget, yang saya merasa saat itu menyadari wah ini gendeng ini enek wong sing gelem dadi relawan kaya ngono, renek duwite, renek apa-apane tapi gelem. Saya satu kali itu merasakan itu. Jadi bukan relawan sih aku sebenarnya. Ya karena terpaksa ya harus nunggu orang yang nggak ada keluarganya itu. Akhirnya ya ini rek. Ini ngurusi satu orangnya seperti ini. Lah kawan-kawan Jamkes puluhan orang, mungkin ratusan hingga hari ini yang sudah dibantu. Jadi teman-teman, mungkin itu saja ya hari ini. Mbak Sri mungkin ada yang mau disampaikan. Wis terutama JW Jamkes itu bukan LSM. Saya berstatement itu apa pendapat dari Mbak Sri sebagai closing statement? Ya mau gimana lagi, kembali lagi kita organisasi yang ya bisa disebut juga LSM kan. Tapi kan kalau JW kan dalam konotasi yang baik. Nah, kalau memang ada omongan gitu kita nggak ada waktu untuk mengkonfirmasi satu-satu. Ya, okay. Kalau pengen tahu pun ya monggo kita. Semua pasien yang kita bantu bisa ditanyai semua Mbak. Gitu ya? Iya. Oke. Aplaus untuk Mbak Sri kawan-kawan. Juga aplaus juga untuk kawan-kawan Jamkes yang selama ini mendampingi masyarakat juga. Semoga mereka semua itu diberikan kecukupan. Soalnya kata Sujiwo Tejo presiden saya itu, orang itu kalau ikhlas mungkin dia tidak punya, tapi ketika dia ingin sesuatu pasti dia akan mendapatkannya. Dicukupilah. Karena Gusti Allah ini akan memberikan rezekinya itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Contoh nih, kalau bakul es teh dipisui ya saiki munggah kaji malahan. Iya. Umroh dapat uang, dapat wis sembarang kalir, rumah dibayari apa, diberikan uang, akhirnya banyak uang yang datang kepada beliau itu. Nah itu akhirnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau saya yang jadi orangnya itu malah saya terima kasih sama Gus Miftah ya. Matur nuwun Gus, aku mbok pisui. Itu lagi teman-teman, mungkin entah ini tadi kita berapa lama ini? 1 jam. Wah luar biasa, targetku ke 40 menit man. Terima kasih juga Mas Hari Pak Heri ya? Mas Hari ini jadi suaminya Mbak Sri yang mengantarkan ke studio yang mahal ini yang satu keluarga kita Jamkes semua. Ya luar biasa yang telah memberikan Mbak Sri untuk masyarakat. Terima kasih untuk Jamkes. Mudah-mudahan yaitu tadi Gusti Allah
memberikan kecukupan, cukup itu cukup. Meskipun orangnya ke duit tapi cukup lah dan seneng, bahagia, cukup, gak urusan karo polisi, semua aman. Terima kasih, luar biasa obrolan malam ini. Juga terima kasih buat Bu Sri yang sudah ngantuk ini kayaknya. Terima kasih kawan-kawan. Demikian episode ke-6 atau 7 ini, sedikit lupa. Sampai di sini kawan juang. Terima kasih, hidup buruh, hidup pejuang.